tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita, halo saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan grup Bojes. Kali ini kita akan bahas masalah rekam jejak Anies Baswedan dalam pidato politiknya di depan massa pendukung Anies Baswedan. Berulang kali menyampaikan tentang rekam jejak. Ya kalau diingat-ingat, apa sih rekam jejaknya Anies? Apa sih ya hal-hal yang sudah dibangun oleh Anies di Jakarta? Yang dibanggakan pasti rekam jejak di Jakarta. Kos waktu jadi Menteri Pendidikan itu pun hanya bertahan 2 tahun. Karena memang tidak mampu, atau bahasa halusnya tidak becus bekerja sebagai menteri, udah otomatis direshuffle sama Pak Jokowi. Oleh karena itu saya hanya bisa ketawa hahaha mendengar apa yang disampaikan Pak Anies dalam pidatonya di hadapan relawannya. Kita bongkar satu aja rekam jejak Anies di Jakarta. Terkait dengan anggaran lem Aibon yang mencapai 82 miliar oleh Dinas Pendidikan. Apabila tidak ada yang membuat cuitan, William dari PSI, tentu anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar ini akan lolos. Luar biasa. Dengan anggaran 80 triliun lebih dalam 1 tahun. 80 miliar digunakan untuk membeli lem. Berarti kalau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 1000 triliun lebih, bisa jadi yang digunakan untuk membeli lem Aibon sebesar 8 triliun.
luar biasa, luar biasa. Nggak perlu banyak-banyak yang perlu dikuliti dari Pak Anies ini. Disuruh membersihkan Kali Mampang, mengeruk Kali Mampang, itu pun harus diperintahkan oleh pengadilan. Menghilangkan bau Kali Item, malah ditutup dengan waring. Solusi yang luar biasa. Apakah rekam jejak seperti ini yang ditawarkan oleh Anies Baswedan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. 82 miliar oleh Dinas Pendidikan. Apabila tidak ada yang membuat cuitan, William dari PSI, tentu anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar ini akan lolos. Luar biasa. Dengan anggaran 80 triliun lebih dalam 1 tahun, 80 miliar digunakan untuk membeli lem. Berarti kalau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 1000 triliun lebih, bisa jadi yang digunakan untuk membeli lem Aibon sebesar 8 triliun. Luar biasa, luar biasa. Nggak perlu banyak-banyak yang perlu dikuliti dari Pak Anies ini. Disuruh membersihkan Kali Mampang, mengeruk Kali Mampang, itu pun harus diperintahkan oleh pengadilan. Menghilangkan bau Kali Item, malah ditutup dengan waring. Solusi yang luar biasa. Apakah rekam jejak seperti ini yang ditawarkan oleh Anies Baswedan? Silahkan